Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Kebetulan hari ini saya lagi ada di tempat praktek saya, yaitu di Brawijaya Hospital Saharjo. Hari ini kita akan bahas suatu penyakit yang memang sangat sering terjadi di masyarakat, yaitu tentang stroke. Nah, stroke ini kan menyeramkan nih ceritanya ya. Tapi tahu nggak kalau ternyata stroke itu sebetulnya bisa diobatin nggak ya? Nggak tahu, nanti kita akan ngobrol sama ahlinya, dan stroke itu bisa dicegah loh katanya. Kita akan ngobrol dengan Dr. Arif, spesialis saraf, yang adalah teman saya juga di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Di mana ya? Itu dia, ikut saya. Nah, ini dia. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Oke. wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini namanya Dr. Arif, samanya tuh, Dr. M. Arif Rahman, spesialis saraf. Nah, jadi gini, Rif, ini langsung nih. Gue mau ngobrol-ngobrol tentang masalah stroke. Jadi kita mau mau ngasih informasi yang benar ke masyarakat. Yang namanya stroke itu apa sih? Jadi kan selama ini kan teman-teman banyak yang tahu tuh kalau stroke kadang nggak ngeh ya. Ada yang bilang mulutnya cuma mencong, apa segala macam. Detailnya nih, jagoan stroke nih ada di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ceritain, Rif. Jadi ini untuk masyarakat awam ya, berarti dokter Ziki ya, segmennya. Jadi stroke itu secara definisi adalah suatu sindroma klinis. Sindroma klinis itu berupa gejala. Kumpulan gejala. Ya. Kumpulan gejala itu bisa berupa defisit vokal ataupun global. Defisit vokal itu artinya kumpulan gejala-gejala bisa salah satu seperti ini. Ada mulut mencong, pelo tuh cadel. Oke. Terus kelemahan sisi tubuh, kesemutan sisi tubuh, bisa juga gangguan pandangan double, biasanya tiba-tiba kalau sirkulasi otak bagian belakang. Nah, kalau bisa juga dia nih gejalanya bisa umum, global, pasiennya nggak sadar, Pingsan. bisa dia nggak sadar gitu ya. Nggak sadar di sini maksudnya apa nih contohnya? Pingsan atau ngeblank? Pingsan berarti. Pingsan. Ya. Oke, lebih pingsan ya. Lebih pingsan atau penurunan kesadaran lah ya. Berlangsung lebih dari 24 jam. Dapat menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain gangguan pembuluh darah di otak. Oke. Jadi stroke itu kesimpulannya adalah gangguan pembuluh darah di otak yang memberikan gejala tadi ya. Yep. Mulutnya mencong, bla 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 segala macam. Tapi ini munculnya tiba-tiba pasti kan? Tiba-tiba Tuh ya. Jadi teman-teman jangan lupa, stroke itu tiba-tiba. Gampangnya mungkin begini ya, Rip ya. Kalau ada orang yang tadinya nggak begitu, tiba-tiba jadi begini. Tiba-tiba jadi begini. Lagi main tenis. Tiba-tiba Ngeplek. Nah, itu. bisa gerak. Lagi main catur. Tiba-tiba Nah, nggak bisa ngomong nih. Tiba-tiba aja. Iya, lagi ngobrol tiba-tiba ngomongnya ngaco atau susah ngomong. Yes. Pokoknya dasarnya dari strike gitu. Oke, jadi istilahnya adalah serangan. Yes. Serangan ya. Jadi kalau orang bilang gejala stroke, enak nggak sebenarnya? Enggak lah ya berarti ya. Enggak ya, bukan gejala ya, tapi adalah serangan. Ya. Jadi stroke sama serangan jantung mirip dong? Kurang lebih mirip. Jadi stroke itu adalah gangguan pembuluh darah di otak. Yep. Serangan jantung gangguan pembuluh darah koroner di jantung. Yep. Cuma beda tempat. Iya. Tapi faktor resiko alias sebab musababnya mirip. Kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama ya. Yep. Nah, apaan aja tuh sebabnya? Penyebab dasarnya paling sering biasanya hipertensi, darah tinggi, diabetes, kencing manis, darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. Oke, jantung ngaruh juga ya? Ngaruh dong. Oke, terus? Jantung itu bisa artinya gangguan ya di jantungnya itu sendiri, ada trombus, ada gumpalan di jantungnya yang tiba-tiba dia naik ke atas, kardioemboli, atau emang dia gangguan irama itu juga bisa. Oke. Jadi masalahnya masalah beat atau irama, atau yang kedua memang strukturnya ya. Jadi kalau bisa, ini saya coba ambil sederhana ya. Jadi jantung itu kan kayak pompa. Kalau pompanya nggak oke, maka airnya ngalir juga nggak bagus. Atau pompanya ada lumutnya di dalam, alias si trombus tadi, bekuan tadi. Kalau pompanya terus pompa seperti itu, lumutnya lepas. Dan kalau lumutnya lepas, kalau lumutnya nyangkut, itu yang repot kan? Bahasa mudahnya gini, analoginya dokter Ziki itu saya mudahkannya kayak kita mau ambil air di rumah. Nah, mau ambil air di rumah, otak tuh logikanya cuma butuh oksigen sama gula gitu ibaratnya. Nah, ketika kita di rumah kita ini, kita mau minum nih ceritanya nih, mau kita nyalain pipa tuh, mau nyalain kerannya, kok airnya nggak jalan? Kenapa dia nggak jalan? Satu, memang kerannya mampet, pipa panjangnya mampet, pompa besarnya nggak mompa,
atau airnya emang kental banget. Oke. Logika gampangnya gitu. Yes. Jadi artinya ketika kita faktor risiko itu kita nggak cuma sekedar faktor risiko standar, ya faktor risiko klasik seperti hipertensi, diabetes tadi ya. Cuma harusnya kita juga harus cari tuh yang pipa kecil di otaknya, nanti kita cari yang pembuluh darah besarnya, pembuluh darah jantung, atau ada nggak gangguan koagulasi gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi kekentalan darah dan tentunya hal-hal yang membuat pipanya ada lumutnya itu berpengaruh ya. Yep. Kolesterol segala macam ya. Yep. Tuh, jadi kolesterol faktor resikonya bisa menyebabkan stroke ya, bukan sakit kepala tengkuk. Salah tuh, itu mitos. Nah, sekarang gini, kalau emang seandainya orang sudah terjadi stroke ya, nauzubillah, jangan kita atau keluarga dekat kita lah, tapi siapapun, siapa tahu kita bisa tolong. Apa yang harus dilakukan? Apakah stroke ini bisa diobati menjadi orangnya itu jadi bagus lagi, jadi sehat lagi? Bisa nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Asal gini, jadi prinsipnya prinsip dasarnya itu sudah dipermudah sih sebenarnya, fast atau segera. Dibawa segera ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Kalau bisa rumah sakitnya memang ada dokter saraf ya, dokter Ziki. Iya. Soalnya kenapa? Biarnya emang bisa langsung dieksplor, emang ada gangguan yang tadi nggak sih, yang serangan tiba-tiba itu tadi tuh. Jadi dia dibawa yang kumpulan gejala yang tiba-tiba itu tadi. Bisa disembuhkan nggak? Bisa. Kalau misalnya pasiennya langsung dibawa ke rumah sakit direct, kurang dari 4,5 jam. 4,5 jam. 4,5 jam itu kurang dari, semakin lebih cepat lagi semakin lebih baik lagi. Karena tujuannya apa? Kita mau membuka mampatnya itu tadi gitu, supaya dibuka dengan apa? Dengan obat-obatan yang kita berikan secara lewat intravena dari pembuluh darah. Nah itu kita buka dengan obat supaya dia lancar lagi gitu. Jadi bisa ya, tapi dengan catatan kurang dari 4,5 jam. Jadi kalau ada serangan stroke, siapapun di dekat kita ada terkena serangan stroke, pertolongan pertama adalah bawa ke rumah sakit. Nggak pakai tuh tusuk jari, tusuk kuping, itu tuh siapa yang ngajarin nggak tahu. Ya kan? Itu nggak boleh sama sekali ya. Bukan gue, bukan lo. Jadi mesti harus buru-buru dibawa, karena semakin cepat ditangani, insya Allah kemungkinan pulihnya lebih baik gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau orang sudah stroke nih, ya kan? Yang tadi boleh saya tambahin dikit nggak? Boleh, banyak boleh. Jadi kenapa kita mesti bawa cepat? Karena saya sukanya bilang gini, setiap menit kita nggak ngapa-ngapain, kita lama nih, tusuk jarum dulu, ngapain dulu, bawa ke sana, kasih minyak-minyak, kakinya dipenjat-penjat, terserah deh diapain tuh. Setiap menitnya itu 1,9 juta saraf itu rusak. Oke. Maksudnya apa? Artinya selubung saraf itu 10 kilo tuh setiap menitnya rusak. 10 kilometer ya? 7,5 miles disebutnya. 10 kilometer itu rusak. Jadi setiap 1 jam 120 juta saraf itu mati. Artinya, itu kenapa 120 juta saraf mati? Artinya lo seakan-akan aging accelerated, penuaan 3,6 tahun terjadi setiap jam. 1, 2, 3 jam, 3 kali 3,6, 9 tahun menua gitu. Menua. Complete stroke 1,2 miliar saraf mati, artinya menua 36 tahun. 36 tahun. Jadi lo kalau plek gitu, ya udah. Jadi kalau ada orang kejadian umur 40 serangan, kemudian dia dibiarin, bisa ternyata seolah-olah umur dia jadi 76, seolah-olah seperti itu ya. Gitu. Kenapa dia? Ya soalnya dia udah nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngomong mungkin, nggak bisa lihat lagi gitu. Ya seakan-akan nih kayak orang degeneratif banget, penuaan sekali. Gitu. Ini menarik nih. Nah sekarang kalau memang kan sebenarnya kan bisa ditangani tadi, artinya bisa ditolong asal waktunya cepat dan terlaksana dengan tepat. Pertanyaan berikutnya, stroke ini bisa dicegah apa enggak? Itu bagus banget. Sebelum bentar, minum dulu. Iya. Gue juga deg-degan. Minum dulu. Iya. Bismillah. Nah, terus. Bisa dicegah nggak jadinya? Bisa dong. Gimana caranya? Jadi gini, stroke itu saat ini Dr. Ziki sebagai penyakit tidak menular peringkatnya paling tinggi sekarang datanya. Artinya 10,5 orang kena setiap 1.000 penduduk gitu. Jadi artinya dia ini sebenarnya kalau ada di anggota keluarga kita yang kena stroke gitu, seseorang itu yang kena stroke, chance-nya buat dia kena tuh sebenarnya ada penurun. Ada faktor risiko turunan. Ada faktor risiko berarti, ada faktor risiko untuk dia bisa kena. Jadi kalau ada orang-orang di keluarganya punya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati dong. Benar. Jadi artinya
Dok, di keluarga saya ibu tuh diabetes loh, bayah ibu diabetes, darah tinggi. Terus kita apalagi zaman sekarang makanannya juga jadi lebih sembarangan. Ya, lebih sembarangan dalam tanda kutip ya. Artinya faktor risiko itu akan semakin besar. Jadi harusnya kita lebih bisa mencegah nih supaya kita nggak kena stroke dong. Benar. Gitu. Jadi kalau emang ternyata di keluarga ada faktor risiko yang tadi, even itu stroke atau faktor risiko stroke yang lain, lu jangan santuy. Jangan, mesti cek karena kita punya bibit. Bibit itu kalau kena kesiram bisa numbuh, bisa jadi. Gimana caranya bibit ini tidak terpupuk? Jadi kita harus cari kan. Nah, cara screeningnya gimana tuh? Salah satunya tuh. Oke, salah satunya tentunya gini, dia mesti datang dulu ke dokter saraf. Datang ke dokter Ziki nih. Datang ke dokter Ziki, dievaluasi. Oh, ini emang kita harus cek tuh biasa. Ya sebenarnya dokter saraf siapapun ya, bukan gue doang ya. Betul. Siapapun. Dokter saraf. Di rumah sakit terdekat dan syukur-syukur yang rumah sakitnya cukup lengkap. Datang deh ke dokter saraf siapapun. Datang ke dokter saraf siapapun itu, misalnya ke dokter Ziki. Jadi sama dokter saraf itu harus dievaluasi nih, di screening. Oh, dia punya faktor risiko hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Oke. Kita mesti kadang pemeriksaan fisik dong. Kita dokter saraf itu harus mengevaluasi tuh klinis utama. Harus ya. Kita jadi bisa screening nih. Karena imaging tuh akan mengamini apa yang kita periksa dong. Ya kan, klinis nih kadang-kadang dok kesemutan. Jangan-jangan dia emang udah ada tuh gejala sebenarnya. Kesemutannya kita mesti lihat nih kesemutannya sesisi tubuh apa teman tangan doang kan. Tapi beda dia nih. Tapi dia nggak nge. Ya, oke. Yang bisa menentukan dokter sarafnya, bukan yang lain. Dok, saya ada gangguan penglihatan nih dulu. Lagi ngelihat tiba-tiba saya gelap sebelah mata doang. Abis itu normal lagi. Nah, itu ada lagi tuh. Jadi yang dokter saraf itu harus periksa fisiknya dulu, klinis. Dan pasiennya juga mesti cerita. Nah, dia harus cerita, harus jujur. Jadi kita kadang-kadang taking history ambil keluhan tuh harus kayak detektif lah gitu. Spesifik gitu. Nah, jadi itu mesti kita cari satu-satu nih, ini ada nggak sih faktor risikonya apa aja nih gitu. Nah, pas udah dapet pemeriksaan fisik, ya tentulah pemeriksaan fisik ya kita harus lengkap. Habis itu pemeriksaan diagnostik neurologi yang spesifik itu bisa periksa tuh. Salah satunya kita mau melihat ada nggak nih aliran darah di otaknya mampet. Atau udah mulai ada kecenderungan menjadi resiko stroke ke depannya. Nah, ini seru nih. Gimana? Pakai apaan tuh? Demi harga dong. Oke, apaan? Jadi kita periksanya dengan satu transcranial Doppler. Keren amat namanya, kayak gimana tuh barangnya? Transcranial Doppler. Coba, biar teman-teman pada ngerti nih. Transcranial Doppler tuh suatu alat pemeriksaan, propnya kecil nih segini nih. Kita tempelin ada 4 tempat tuh. Transophthalmic, transtemporal, di depan mata, di pinggir telinga sini, bagian belakang occipital, sama bagian bawah. Gambarnya sih pasti gue masukin. Nanti kita masukin ya. Gue insert. Tujuannya apa? Kita mau ngeliat nih, kalau ada suatu penyumbatannya itu, dia yang didetek itu adalah kecepatan aliran darah. Dokter Ziki, kecepatan aliran darah itu dia akan ada melihat kalau misalnya udah mulai ada penyumbatan ringan, dia akan meningkat flow-nya. Nah, kalau makin berat lagi, makin tinggi lagi. Makin cepat lagi. Tapi kalau udah berat banget, kadang-kadang dia nggak gerak sama sekali. Logika lagi nih, kayak keran tadi nih ya. Kayak lo pakai selang itu tuh selang nyiram air. Selang air. Kalau lagi siram biasa kan airnya lo nyalain biasa aja tuh keluar nyemprot. Lo kalau mau nyiram jauh pencet ringan. Lebih jauh lagi, lebih pencet lagi. Lo pencet banget nggak keluar dia. Nah, dia kayak gitu. Jadi dia tuh bisa ngeliat kita flow-nya. Sakit nggak sih merasa gituan? Enggak, itu cuma ditempelin prop doang. Kayak USG doang jadinya ya, kayak USG doang. Non invasif. Oke, jadi nggak perlu santuy ya, nggak perlu pakai persiapan apa dong? Doa. Oke, ini cuma doa ya. Nggak harus puasa, nggak harus apa, nggak harus sakit, nggak ada apa ya. Enak banget, nyaman banget. Berapa lama ngerjainnya? 30 sampai 45 menit mungkin. Oke, tergantung ya. Makin normal, makin gampang dicari, makin cepat kerjainnya. Betul. Gitu. Jadi pas kita periksa itu nanti kita enaknya periksa itu kita nggak cuma melihat ada gangguan aja nih, kita mendetek dari awal. Tapi kalau ada gangguan, masih ada nggak sih dari sisi sebelahnya ngebantu? Kolateral gitu, pembantuan nih Allah nyiptain kita nih pembuluh darahnya udah mantap banget nih, sempurna gitu. Jadi kalau ada yang nyumbat, yang bantuin tuh masih ada nggak gitu? Ya kolateral itu gampangnya ini ya. Kalau kita lagi kekurangan, masih ada yang ngasih sedekah. Masih ada yang ngasih sedekah itu.
Jadi selama masih ada ngasih sedekah, relatif masih bisa hidup normal. Iya. Tapi kalau ngasih sedekah itu juga kolaps juga, nah itu yang jadi PR kan? Betul. Kalau misalnya nih perbantuannya udah kurang, ada ini nggak nih yang membantu ini kita bantu dengan sifatnya mekanik. Misalnya dibuat aliran baru gitu, atau dibuka dan semacam itulah. Banyak lah ya, artinya diakal-akalin nih ya mampatnya. Ya, terus udah gitu siapa aja sih orang yang perlu melakukan pemeriksaan ini? Selain orang yang punya faktor resiko tadi, umur berapa, apa gimana, ada nggak? Atau karena gue mau ngecek aja, gue pengen karena nyokap bokap gue pernah riwayat stroke, itu boleh dong? Boleh dong. Boleh jadi banget ya? Kalau orang yang punya faktor keluarga, dia sudah menjadi faktor risiko, keluarganya ada, lebih baik periksa aja mendingan sekalian. Oke. Apalagi kalau dia memang dari muda nih udah punya ada faktor risiko, hipertensi atau perokok, betul. Karena saya pengen bilang gini ya, hampir seluruh tubuh kita tuh isinya pembuluh darah. Iya benar. Pembuluh darah tuh apa sih yang istimewa? Ada endotel atau ada lapisan tuh di dinding pembuluh darah tuh. Kalau kita ngerokok atau kita hipertensi atau punya faktor risiko lainnya, reaksi inflamasi cedera endotelnya kuat. Akhirnya artinya tuh si dindingnya ubin pembuluh darahnya somplak. Nah, ini ubinnya nih luka dia. Somplak ya. Somplak luka. Supaya dia nggak somplak, tubuh punya mekanisme. Datang nih keping darah, klik 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 klik. Dia tempel nih biar lo kagak muncrat. Plek dilem-lem, tapi lemnya kebanyakan. Jadi melendung. Jadi sempit. Jadi sempit. Oke. Gampangnya kayak gitu. Oke, ini kalau kita ngomong stroke nih sebenarnya panjang banget ya. Kalau kita terusin bisa sejam lebih. Tapi mungkin teman-teman di sini kalau emang mau ada informasi stroke yang lebih lanjut ya, boleh tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, nih kayaknya mesti gue udahin dulu nih. Yang paling penting kalau emang kalian teman-teman punya faktor risiko stroke atau belum pernah stroke tapi nggak mau stroke, ada riwayat keluarga stroke, buru-buru hubungi dokter spesialis saraf terdekat di rumah sakit terdekat dengan kalian. Untuk apa? Untuk diskus ya. Ingat diskusi. Jadi si pasien kalian harus ngobrol juga, cerita sama dokternya. Dan dokternya juga akan memeriksa lebih detail lagi. Karena stroke itu bisa dicegah dan tentunya kalau kita mencegah jauh lebih murah dan jauh lebih mudah daripada mengobatin. Setuju nggak? Setuju banget. Paling itu dulu sementara. Nanti mau ngomong stroke atau apa lagi? Tulis di kolom komentar. Nanti bareng Dr. Arif lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.